and make it rock, yeah, side to side, left to right, take it slow, yeah, baby, come on, do it just right, and side to side, left to right, take it slow. Pada tanggal 14 Agustus tahun 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang, bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi, tokoh golongan muda yaitu Sultan Syahrir mendengarnya. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mendengar berita dari radio BBC London di Bandung menginformasikan bahwa Jepang menyerah kepada sekutu. Berarti Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan. Kalau begitu, kita harus mendesak golongan tua, terutama Bung Karno, untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Itu, Jepang sudah tidak ada wewenang di negara kita ini. Kita harus memanfaatkan momen ini. Betul. Tetapi, jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamasikan oleh PPKI. Kenapa saudara berpendapat demikian? Karena PPKI adalah badan bentukan Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan dengan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan. Maka dari itu, mari kita sepakat untuk menolak segala pemberian hadiah kemerdekaan dari Jepang. Karena kita akan menyusun kemerdekaan sendiri. Bung Syahrir benar bahwa kemerdekaan adalah hak masyarakat Indonesia yang harus diproklamasikan. Maka dari itu, marilah kita meminta kepada Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memutuskan hubungan-hubungan dengan Jepang. Kalau begitu, Bung Wigana dan Khairul, kalian harus pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan yang lainnya akan memerintahkan pasukan pemuda yang lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus tahun 1945, Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Wigana dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Iya, ada apa ya? Silakan masuk. Silakan duduk. Ada maksud apa saudara-saudara datang kemari? Saya mendengar bahwa Jepang menyerah kepada sekutu di radio BBC London di Bandung. Maka dari itu, tadi siang kami golongan para pemuda berkumpul mengadakan rapat dan hasilnya adalah semua pemuda setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa langsung memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita harus membahas dalam rapat PPKI terlebih dahulu.
Kita tidak mungkin membicarakannya dalam rapat PPKI, karena PPKI adalah bentukan dari Jepang. Dan kemerdekaan Indonesia haruslah dari rakyat Indonesia tersendiri, bukan dari bangsa lain. Bukan begitu, kita memang seharusnya membicarakannya dalam rapat PPKI, karena PPKI adalah badan yang bertugas mempersiapkan kemerdekaan. Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dan memproklamasikan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu janji manis itu? Jepang sendiri bahkan telah kalah dalam perang sucinya. Kekuatan segelintir ini tidak akan mengalahkan peperangan tentara Jepang. Coba kalian perhatikan. Buktikan kepada saya. Apa tindakan untuk menyelamatkan para anak-anak dan para wanita dalam peperangan ini? Bagaimana cara kita nanti untuk mempertahankan kemerdekaan? Coba bayangkan, bagaimana kita akan tegak atas kekuatan sendiri. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, akan semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang sudah ditanggung selama ini. Inilah yang sudah ditunggu-tunggu bangsa kita, Bung. Tapi berikan kami waktu untuk berunding sebentar. Baiklah, kalau begitu kami mohon pamit dulu. Baik, silakan. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian, Insinyur Soekarno meminta golongan tua untuk datang ke kediamannya untuk membicarakan permasalahan tersebut. Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita harus mempersiapkannya secara matang agar kejadian-kejadian yang kita inginkan itu tidak akan terjadi. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting adalah menghadapi sekutu yang berniat merebut negara ini. Selain itu, masalah-masalah kemerdekaan hendaknya dibicarakan pada sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa saudara datang sebagi ini? Kami bermaksud untuk membawa Anda dan Soekarno untuk menuju tempat pengasingan. Tempat pengasingan? Apa yang Anda maksud? Ya, kami akan membawa kalian untuk diasingkan agar terhindar dari pengaruh dan ancaman bentrok antara rakyat dan Jepang. Baiklah, kami akan ikut. Mari, silakan. Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Ahmad Subarjo pada pukul 8 pagi. Kemudian Ahmad Subarjo datang ke kediaman Wikana untuk menanyakan keberadaan Soekarno dan Muhammad Hatta. Permisi, saudara. Apakah Anda tahu keberadaan Soekarno dan Hatta? Maaf, saya tidak tahu, Bung. Katakan kepadaku di mana mereka sekarang. Aku akan menjamin keselamatan mereka saat kembali ke Jakarta. Aku pun juga akan menjamin bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945 selambat-lambatnya jam 12.00. Baiklah, kami akan menunjukkan tempatnya di Rengas Dengklok. Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Ahmad Subarjo pada pukul 8 pagi. Kemudian Ahmad Subarjo datang ke kediaman Wikana untuk menanyakan keberadaan Soekarno Bagaimana dan kita Muhammad Hatta. membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita butuh tempat untuk membahasnya, Bung. Tapi hari sudah malam dan pihak Jepang tak mungkin mengizinkan kita untuk melakukan kegiatan sekarang. Apalagi jika mereka tahu bahwa kita hendak membicarakan rencana proklamasi. Saya punya ide bagaimana kita meminjam rumah perwira Jepang Laksamana Maeda. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun 1945. Silakan kalian masuk, tenanglah. Kalian berada di rumah saya jamin keselamatannya. Baiklah, di ruangan mana kita bisa membahasnya? Silakan kalian berdiskusi di ruang makan. Saya akan pergi istirahat dahulu.
Siapa yang akan menandatangani teks proklamasi ini? Bagaimana jika dibuat seperti Declaration of Independence Amerika? Maksud saya, teks tersebut ditandatangani oleh semua yang hadir pada malam ini. Saya tidak setuju jika teks tersebut ditandatangani oleh anggota PPKI. Lalu, kenapa Anda tidak setuju? Menurut saya, PPKI dibentuk oleh Jepang dengan anggotanya diangkat oleh Jepang. Padahal kemerdekaan ini kita dapatkan atas usaha bangsa kita sendiri. Ya, saya sependapat dengan Anda. Lalu, siapa yang akan menandatangani teks proklamasi ini? Bagaimana jika teks proklamasi ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Bung Hatta sebagai perwakilan dari bangsa kita? Baiklah, saya bersedia. Lalu, bagaimana dengan Bung Hatta? Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut istri tercinta. Alhamdulillah, akhirnya semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani saya di saat-saat cukup menguras pikiran. Iya, terima kasih Gusti Allah yang telah memberikan jalan pada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya Pak, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakannya upacara bendera yang nanti akan diiringi dengan lagu Indonesia Raya karya dari Bung Supratman. Bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Ampun, Bapak sampai lupa, Bu. Kalau begitu, bagaimana jika Ibu saja yang mencarikan bendera? Tapi Ibu tidak punya kain, Pak. Kain yang ada hanya kain merah dan putih. Apa tidak apa-apa? Tentu saja, buatlah bendera yang sederhana. Yang penting kita sudah berusaha untuk menyediakannya. Baiklah Pak, dan Ibu punya ide. Kita namakan saja benderanya Sang Saka Merah Putih. Bagaimana? Ide yang bagus ya, bendera pusaka, sang saka, dan warnanya merah dan putih menjadi sang saka merah putih. Brilian. Ya sudah, sebaiknya Bapak bersiap sana, menyusun pidato yang nanti akan Bapak bacakan. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17, bulan 8, tahun 45. Soekarno-Hatta.